Pernahkah Anda bertanya bagaimana sebenarnya manusia berpikir? Dari sekedar mengenal bentuk, membuat keputusan, hingga memecahkan persoalan rumit, semua itu tidak terjadi secara tiba-tiba. Ada sebuah proses di sana. Ada tahapan. Berpikir adalah salah satu kemampuan paling kompleks yang dimiliki manusia. Tapi tahukah Anda bahwa berpikir tidak muncul begitu saja sejak lahir? Dalam video ini kita akan membahas secara lugas dan ilmiah bagaimana tahapan berpikir manusia berkembang dari masa kanak-kanak hingga dewasa. Nah, apa sih itu berpikir ya? Secara sederhana, berpikir adalah proses mental untuk memproses informasi, menghubungkan ide, menilai, menganalisis, membayangkan, dan menyimpulkan sesuatu. Berpikir melibatkan otak, pengalaman, emosi, bahkan lingkungan sosial. Menurut Jean Piaget, seorang psikolog perkembangan terkemuka, berpikir manusia berkembang secara bertahap melalui interaksi antara otak dan lingkungan. Nah, tahapan berpikir manusia menurut teori Jean Piaget membagi perkembangan berpikir manusia menjadi 4 tahap utama. Masing-masing tahap memiliki ciri khas yang berbeda yang berkembang seiring usia dan pengalaman. Yang pertama adalah tahap sensori motor, 0 sampai 2 tahun. Di tahap ini, bayi mulai mengenal dunia melalui indera dan gerakan fisik. Mereka belajar bahwa benda tetap ada meskipun tidak terlihat, yaitu objek permanen. Mereka mulai mengembangkan reaksi sebab akibat, misalnya jika mereka menjatuhkan sendok, sendok akan jatuh ke lantai. Ilmiah, di usia ini area otak yang disebut korteks sensori motor berkembang pesat. Neuron membentuk koneksi cepat melalui stimulasi. Yang kedua adalah tahap pra-operasional 2-7 tahun. Anak-anak mulai menggunakan bahasa dan imajinasi tapi masih belum bisa berpikir logis dengan konsisten. Ciri-ciri utamanya adalah egosentrik, anak sulit memahami sudut pandang orang lain. Simbolik, mulai menggambar, bermain pura-pura. Belum paham konsep konservasi. Misalnya, mereka mengira air di gelas tinggi pasti lebih banyak dari gelas lebar, meskipun isinya sama. Studi menunjukkan bahwa di tahap ini perkembangan area otak prefrontal mulai pesat namun belum matang sepenuhnya. Yang ketiga adalah tahap operasional konkret 7-11 tahun. Di tahap ini anak mulai berpikir logis tetapi masih terbatas pada hal yang nyata dan konkret. Mereka bisa memahami konsep konservasi, waktu dan sebab akibat, mampu menyusun dan mengelompokkan benda berdasarkan karakteristik, mulai mampu memahami perspektif orang lain. Secara neurologis, koneksi antar bagian otak mulai meningkat, terutama antara area kognitif dan motorik. Yang keempat adalah tahap operasional formal 11 tahun ke atas. Ini adalah tahap ketika individu mulai bisa berpikir abstrak dan hipotetik, mampu merumuskan teori dan mempertimbangkan kemungkinan dan menganalisis berbagai sudut pandang. Mampu berpikir secara sistematis dan ilmiah, misalnya saat memecahkan soal matematika atau merancang eksperimen. Penelitian neuroscience menunjukkan bahwa bagian otak bernama prefrontal cortex, pusat berpikir tingkat tinggi, terus berkembang hingga usia 25 tahun. Berpikir tidak hanya logika, ada emosi dan nilai. Berpikir manusia tidak hanya soal logika dan analisis. Ia juga melibatkan kecerdasan emosional, kemampuan memahami dan mengelola emosi. Nilai dan moral dibentuk dari lingkungan, budaya, pengalaman, intuisi, hasil dari pengalaman yang diolah oleh otak secara bawah sadar. Ilmu saraf modern menyebutkan bahwa berpikir adalah hasil kolaborasi antara sistem limbik, emosi, dan neokorteks logika. Bagaimana kita bisa mengembangkan cara berpikir? Setiap tahap berpikir bisa ditingkatkan dengan cara stimulasi lingkungan yang tepat, bermain, berdiskusi, membaca, membiasakan berpikir reflektif, merenungkan tindakan dan pilihan. Berpikir kritis dan terbuka terhadap sudut pandang berbeda, latihan memecahkan masalah secara bertahap, keseimbangan antara logika dan empati. Berpikir adalah kemampuan yang terus tumbuh, bukan sesuatu yang berhenti saat usia tertentu. Bahkan di usia dewasa, kita bisa terus belajar dan mengasah cara berpikir kita agar lebih tajam, terbuka, dan bijak.
Karena cara kita berpikir menentukan bagaimana kita melihat dunia, mengambil keputusan, dan menjalani hidup. Maka berpikirlah dengan jernih, terbuka, dan bertanggung jawab. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jika Anda merasa informasi ini bermanfaat, jangan lupa untuk membagikannya dan tinggalkan komentar tentang bagaimana Anda sendiri mengalami perkembangan cara berpikir sepanjang hidup.